Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita yang ada di rumah, yang ada di gereja, bahkan buat teman-teman juga yang menonton di channel ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita diberkati melalui firman Tuhan. Sebelum kita memulaikan apa yang menjadi kegiatan kita, pekerjaan kita, bahkan usaha kita ya, tentunya hidup kita harus selalu dilandasi dengan firman Tuhan ya, karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan, yang menjadi penghiburan, bahkan yang selalu menguatkan, menasehatkan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya memberikan satu tema kepada kita, yaitu jangan membalas kejahatan. Tentu yang namanya kejahatan ini adalah bukan sesuatu hal yang baik ya. Tentunya kita mengacu pada titik, yaitu di mana ini sesuatu yang buruk ya, yang bisa dikatakan bisa yang membahayakan nyawa seseorang, juga bisa yang membahayakan diri kita juga sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan membalas kejahatan. Ya. Kalau hukum dunia berkata bahwa ketika dia jahat, ketika seseorang itu jahat kepada kita, ketika seseorang itu melakukan tindakan yang kurang pantas menurut kita, yang tidak baik, maka hukum dunia berkata mungkin saya harus membalasnya. Ya. Ketika kita dicaci, ketika kita dimaki, ketika kita mungkin didustai, dikecewakan, ditipu, ya pastilah pernah. Ya, di antaranya salah satunya ya dikecewain pernah lah ya, Bapak Ibu pernah merasa kecewa dengan seseorang. Mungkin itu dengan istri, mungkin dengan suami, mungkin dengan anak, mungkin dengan rekan kerja, mungkin dengan sesama organisasi, ya. Pasti pernah merasa dikecewain ya. Nah, ini timbul satu keinginan di dalam diri kita, di dalam pikiran kita bahwa saya harus membalas ya. Ketika mungkin dipermalukan di depan umum ya, dipermalukan di khalayak ramai ya, pasti kita marah, ya, nggak terima ya. Jadi ada juga orang yang melakukan pembalasan ini, yaitu dengan cara bisa dengan mungkin membunuh, ya, mungkin dengan pakai dukun, mungkin dengan mencelakakan orang tersebut. Ya, itu adalah orang-orang dunia, Bapak Ibu. Tetapi berbanding terbalik dengan kita yang sudah dikatakan sebagai anak Tuhan, yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, jadi hidup kita harus berbeda dengan cara pandang orang dunia. Karena orang dunia itu yang tahunya ketika mereka disakitin itu saya harus membalas ya. Saya harus bisa melakukan seperti yang dia lakukan pada saya. Ketika saya dipermalukan, saya harus lebih mempermalukan dia. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita di sini bahwa kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Karena kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena kita ini adalah petobat yang sejati. Ya. Ya. Kita ini adalah sudah dikatakan adalah sebagai petobat atau sebagai orang yang sudah bertobat. Mungkin kehidupan kita yang dulu yang gak bisa terima. Ya. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan, akhirnya kehidupan kita berubah. Ya. Bertobat. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, ketika kita bisa dikatakan sudah berubah, sudah bertobat, maka apa yang terjadi? Maka ada buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Ya. Ada buah roh di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Nah, ketika kita yakin Bapak Ibu bahwa ketika kita berusaha untuk membalas kejahatan itu, yakinlah bahwa Tuhan akan lepas tangan dalam kehidupan kita. Ketika kita berani untuk membalas dendam kepada seseorang, ya, balas dendam kepada seorang, balas sakit hati, yakin bahwa Tuhan akan lepas tangan dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18,
Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya. Ayat yang ke-21 berkata di sana bahwa janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Betapa indahnya firman Tuhan ini yang membedakan kita dengan orang lain, dengan agama lain, dengan orang-orang yang ada di dunia ini, ya. Bapak Ibu percaya bahwa ayat 21 ini berkata bahwa janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, ya. Kita nggak boleh kalah dengan kejahatan, ya. Kita tidak boleh iri dengan yang namanya kejahatan, ya. Kita tidak boleh membalas kejahatan. Kenapa? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wow, sesuatu yang gak mudah bagi kita secara manusia. Ya. Gak mudah dong. Ketika saya dihina, bagaimana saya bisa perlakukan orang itu dengan baik? Ya. Tapi firman Tuhan ini mengajak kita, menasehatin kita supaya kita ini tetap menebarkan yang namanya kebaikan bagi semua orang. Ya. Tetap ada perdamaian antara satu dengan yang lain. Terutama di dalam keluarga, Bapak Ibu. Enggak semua satu keluarga itu sama hatinya dengan kita. Enggak, sekalipun saudara. Tetapi Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan. Walaupun mereka punya pikiran yang tidak baik, tetapi kita yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, harus kita menebarkan kebaikan. Harus kita bisa membalas kejahatan itu dengan yang namanya kebaikan. Ya. Bukan berarti ketika kita tidak membalas kejahatan ini, Bapak Ibu, bukan berarti kita kalah, ya. Wah, ada orang yang mencoba untuk memprovokasi. Wah, kamu sudah direndahkan, kamu sudah diginiin, tapi kamu cuma diam aja. Mana harga diri kamu? Ya, mana kamu kok diam aja gitu ya? Balas dong. Orang-orang dunia memacu kita untuk terus melakukan kejahatan itu biar kita sama dengan orang itu. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang belum mengenal firman? Apa bedanya kehidupan kita dengan orang-orang yang belum tahu apa-apa dengan kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kita tahu bahwa ayat 19 berkata bahwa di sana dikatakan bahwa sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, yaitu haknya Tuhan. Kita tidak punya hak sama sekali. Sekalipun di dunia ini kita punya hak atas kerjaan kita, usaha kita, segala macam yang kita kerjakan. Tetapi di dalam pembalasan itu bukan hak kita. Tapi itu haknya Tuhan. Ya. Beri tempat bagi Tuhan untuk bekerja. Beri tempat bagi Allah untuk melakukan perkara itu. Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, kita bukan berarti orang yang kalah. Tetapi yakinlah ketika kita menyerahkannya semua pada Tuhan. Dia yang bertindak dalam hidup kita. Ya. Dia yang melakukan tindakan yang dahsyat, kita akan diam saja. Ya. Ketika kita belajar untuk menyerahkan pada Tuhan, dia akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana supaya kita tidak membalas kejahatan ini? Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tetap memberkati. Ya. Tetap memberkati kehidupan orang itu. Ya. Yang ayat yang ke-14 berkata bahwa, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya. Wah, luar biasa sekali. Bagaimana ketika kita disakitin, ya? Ini secara manusia memaksa kita untuk, wah, gak bisa Tuhan, gak bisa saya bisa. Wah, ketika saya dihina, ya Tuhan Yesus memberkati ibu. Tapi ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya. Ketika kita direndahkan orang, ya, dijahatin sama orang, kita harus bisa berkata, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Harus bisa berkata seperti itu, Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketika kita meminta Roh Kudus untuk memimpin hati, pikiran kita akan dimampukan. Sekalipun susah, ya, sekalipun nggak bisa. Ya. Ada yang mungkin bertahun-tahun, yang nggak mungkin bisa dikatakan memelihara yang namanya dendam itu dalam diri. Tapi saat ini lepaskan itu dalam dirimu. Ya, berkati orang yang sudah menganiaya, berkati orang yang sudah merendahkan, berkati orang yang sudah membuat Bapak Ibu kecewa. Ya. Dan yang kedua adalah tetap
berdoa supaya dia sadar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita terus berdoa buat orang itu. Siapapun, saya tidak mengetahui siapa aja yang pernah membuat Bapak Ibu kecewa dalam kehidupannya. Bahkan sampai saat ini belum bisa memaafkan itu. Jadi berusaha untuk terus berdoa buat mereka, buat dia, ya, supaya dia sadar dari kehidupannya itu dan menjadi lebih baik. Disitulah terang kita bercahaya sesungguhnya Bapak Ibu. Disitulah kelihatan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kalau kita melihat satu tokoh Alkitab ketika Yusuf disakiti, bahkan difitnah, bahkan dilukai oleh saudara-saudaranya Bapak Ibu, kita melihat bahwa tidak ada perlawanan sama sekali dari Yusuf. Sebenarnya apakah dia nggak bisa atau memang dia pasrah? Tapi Bapak Ibu, kita melihat bahwa bukan dia yang membela dirinya, tetapi Tuhan yang membela kehidupan Yusuf. Ya, dibuang, dijual, jadikan budak, ya, difitnah. Tapi apa? Tapi dia menjadi orang yang berhasil karena dia menyerahkan semuanya pada Tuhan. Karena dia tahu bahwa pembalasan itu hanya milik Tuhan. Jadi jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan supaya terang kita bisa bercahaya dan kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi sekeliling kita dan dimanapun kita berada. Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya meminta kita untuk berdoa dan mari kita benar-benar berdoakan hal ini karena ini bukan hal mudah tetapi melalui pimpinan Roh Kudus kita dimampukan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan sepanjang hidup ini Tuhan. Bapa yang baik, di mana Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kehidupan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru Tuhan. Semua karena berkat kebaikan Tuhan dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami mau mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan, supaya kami tetap memiliki cahaya yang daripada Engkau Tuhan, supaya hidup kami ini menjadi terang, dapat menjadi berkat bagi sekitar kami, bagi sekeliling kami Tuhan Yesus. Hari ini juga Tuhan, kami mau melepaskan berkat bagi mereka yang mengecewakan kami, melepaskan berkat bagi mereka yang mungkin menghina kami, yang merendahkan kami Tuhan Yesus, bahkan mengatai kehidupan kami ini Tuhan. Tuhan tolong mereka, biarlah Tuhan yang menyadarkan kehidupan mereka, supaya mereka bisa melihat kebaikan-kebaikan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami pada pagi hari ini menyerahkan seluruh kehidupan kami. Mari Tuhan pimpin, Tuhan tuntun langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.